Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala babu hifdzil lisan. Babu hifdzil lisan. Bermula ini satu bab menjelaskan tentang menjaga lidah. Kalau cara kita puasa bicara, jadi pengertian arti puasa adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, puasa artinya menahan. Asalkan menahan disebut puasa. Apa aja lah disebut puasa. Maka itu kadang orang mau periksa kesehatan disuruh dulu puasa. Menahan. Tahan, jangan makan, jangan minum. Puasa bicara, itu menahan puasa. Asalkan menahan puasa. Puasa adalah menahan. Tapi secara agama puasa itu adalah menahan makan, minum, dan yang terkait dengan perhubungan badan dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, itu puasa dalam pengertian agama Islam. Sebab agama-agama lain pun berpuasa. Ini harus difahamkan jemaah. Jangan dipahamkan puasa itu hanya ibadah di dalam Islam. Agama lain pun ada puasa. Hanya caranya yang berbeda-beda. Caranya yang berbeda-beda. Oke? Kali ini kita bincang tentang puasa bicara. Puasa lidah. Tujuannya supaya tidak batal pahala puasa. Bukan tidak batal puasa. Mulut kita memaki pun, buka aib orang pun, puasa tetap sah. So, kita sudah puasa dari makan minum. Kira? Tapi kalau kita tak mampu menahan daripada yang membatalkan puasa, walau puasanya sah, tak mampu menahan dari yang membatalkan pahala puasa, maka puasanya sah tapi pahalanya batal. Puasanya sah, sahurlah dia, berbukalah dia, sama ada berbuka sendiri kah atau di rumah kah, puasanya sah, tapi pahala puasanya batal. Sebab itu kita ingin puasa kita sah, pahala puasa kita juga sah. Apa dia? Jangan lakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Banyaklah itu. Mata jangan arahkan ke yang haram, telinga jangan arahkan ke yang haram, mulut jangan arahkan ke yang haram.
Mata tak tengok yang haram, telinga tak dengar yang haram, mulut tak katakan yang haram. Ini bila dapat 3 ni aja, maka pahala puasa insyaAllah sah. Ini mau kita bincang. Mudah-mudahan bisa selesai pagi ini, selesailah. Nanti kalau ada soal jawab lepas pengajian insyaAllah. Sanad hadis tak saya bacakan, cuma sahabatnya saya sebut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini qala 'alaika bi taqwallahi fa innahu jima'u kulli khairin wa 'alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul muslimin wa 'alaika bi dzikrahi wa tilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis samai wakhzan lisanak illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri cerita, ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, dia meminta, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Maksudnya wasiat nasihat. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Jadi kalau jumpa orang alim jangan cerita udah kemana aja Ustaz. Jangan. Kalau jumpa bertamu ke rumah orang alim, apa kabar Ustaz? Usah lagi tanya tuh. Pastilah sehat dia. Kalau tak sehat, cemana dia menjumpai kita? Ini saya mau bagi tahu jemaah, serius nih. Kalau jumpa orang alim, tanya apa ilmu yang boleh kita bawa pulang dari rumah dia. Ini nanti kalau raya bertamu ke rumah orang alim, dah kemana aja Ustaz? Orang alim tanya kemana aja. Nanti tidak pertanyaan. Saya di rumah aja, katanya, enggak macam kalian wisata-wisata, dah tersinggung. Ke rumah orang alim, tanya, ambil ilmu dia. Ambil ilmu dia. Minta nasihat dia. Jangan basa-basi. Ambil ilmu dia, minta nasihat dia. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Karena macam mana pun Rasulullah bakal mati. Sahabat yang bertanya ini pun bakal mati. Rugi jumpa Rasulullah kalau tak dapat apa-apa. Rasulullah jawab, kata Rasulullah, wajib kau bertakwa kepada Allah, karena itu adalah kumpulan semua kebaikan. Jadi takwa kepada Allah adalah kumpulan semua kebaikan. Secara umum nih, takwa itu menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini secara umum. Sehingga walaupun orang itu tak sembahyang, tapi dia yakin sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib. Dan dia tidak melanggar larangan Allah. Larangan Allah. Tak minum khamar dia, tak berjudi dia, tak mencuri dia, tak menipu. Tapi perintah Allah tidak dia laksanakan. Ini juga disebut takwa. Tapi rendahlah itu. Rendah. Yang halusnya takwa itu menjauhkan diri dari yang halal yang tak perlu. Menjauhkan diri dari halal yang berlebihan. Itulah takwa yang tinggi. Jamaah. Jadi kata Rasulullah, bertakwa kau kepada Allah, karena takwa itu adalah kumpulan kebaikan. Itu yang kita laki-laki setiap Jumat dipesankan khatib. Jadi takwa paling rendah menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian kata Rasulullah, pergi kau berperang.
Karena sesungguhnya perang itu adalah cara umat Islam yang paling dekat dengan Allah. Dalam hadis mungkin disebut rubah, pendeta. Menempa karakter. Ya tak masalah lah. Ini penerjemahan susah jemaah. Tak ada kalimat bahasa Indonesianya. Nah, jadi pergi kau perang. Sesungguhnya perang itu adalah caramu yang paling dekat dengan Allah. Karena orang kalau perang cuma dua aja tuh. Kalau tak membunuh, dibunuh. Nggak ada orang pergi perang selain itu. Maka pergi perang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Perang penting, tapi jangan cari perang. Orang memerangi lawan, memulai jangan. Itu umat Islam begitu. Nah, ini dalam 2 hari yang lalu Israel tuh menyerang umat Islam. Di Masjidil Aqsa sedang perang, sedang semayang. Biar paham, aku ceritakan ini online nih, dan ini direkam nih sama polisi dapat. Kalau kita megang-megang handphone ini tercatat itu di kepolisian. Karena ada bahagian cyber crime. Jadi yang saya sampaikan ini terekam. Sedang sembahyang umat Islam di Masjidil Aqsa diserang Israel. Apalagi itu maka saya bilang kita ini senang, luar biasa senang kita ini. Itu pun ngeluh juga. Maka kadang-kadang awak mau juga tinggi suara. Coba sebut satu halangan kita sembahyang subuh ni apa? Satu aja sebut. Apa halangan kita sembahyang subuh ni? Ngantuk halangan. Tak malu yang menjawab tu. Ngantuk halangan. Ada. Tak malu. Sedang sembahyang diserang Israel, mati, diikat, mati jemaah. Sedang bohong kau tu. Yang bilang bohong ni berarti bodohnya luar biasa. Bodoh. Kalau boleh ku pakai bahasa kasar, ku kasari itu. Tak mungkin katanya. Kalau kau bilang tak mungkin, demi Allah ku bayari paspor kau sama ongkos kau sekarang. Pergi kau sana. Ku bayari pagi ni jemaah. Pergi sana, imigrasi. Urus paspor, ku cari pesawatnya yang berangkat jam 10 nanti. Pergi sana, Israel sana. Apa maksud saya? Jangan ngeluh. Kita udah cukup senang. Apapun tak ada rintangan kita beribadah di Medan. Tak ada rintangan. Makanya kalau menengok cara saudara kita di Thailand, di Israel, macam ragu kita masuk surga ni. Masuk tidak kita ni. Karena macam tak ada halangan, rintangan. Macam apa rintangan? Aja mah. Apa rintangan? Puasa sedap. Sahur tak ada halangan, buka tak ada halangan, sembahyang oke, tadarus. Malah ada kebiasaan di Ramadan ni saya perhatikan, sembahyang tasbih. Mudah aja. Usaha jauh Israel, Thailand tu jamaah Thailand. 2 bulan yang lalu mati ditembak junta militer Thailand. Orang Islam apa susah? Jadi maksud saya jangan mengeluh. Susah kali lah hidup. Sudah mati kau buat Israel. Kasar kali bapak ni. Orang perlu dikasari kadang. Dihalusi nggak ngerti karena dia bukan makhluk halus. Dikasari pun tak paham. Jamaah ini supaya kita dapat. Maksud saya bukan apa-apa, syukur kepada Allah. Mudah kita beribadah. Doakan saudara kita, ya. Jadi kata Rasulullah, perang kau. Karena perang itulah yang paling dekat kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang perang pasti dia mempertaruhkan nyawa dia. Kemudian ingatlah Allah Ta'ala. Itu kata Rasulullah lah. Ingatlah kau. Ingatlah kau kepada Allah Ta'ala. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya di bumi. Tapi kita salah. Al-Quran tu ngusir hantu. Baca kursi sekian kali. Hilanglah hantu tu. Salah. Tak ada pelajaran dari Rasulullah. Tak ada jamaah. Ini salah-salah kita. Bunting dia.
supaya anak awak ganteng baca surat Yusuf. Kalau dasar jelek-jelek kau. Tak ada pelajaran begitu dari Rasulullah. Cuma anjuran baca Quran ada. Diperiksa dia perempuan supaya alim dia baca surat Maryam. Nggak ada hubungan. Jangan kita mengada-ngada supaya murah rezeki baca surat ini. Kalau betul begitu, pertama sekali yang mempraktekkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya Rasulullah dan sahabat pergi berjualan, pergi berusaha. Ini pula kita baca ini lancar rezeki. Baca ini lancar rezeki. Mana? Jemaah salah. Jadi solat duha itulah ngaji kau tanggung. Mana pelajarannya solat duha melancarkan rezeki? Solat duha mengajarkan berkat rezeki, bukan lancar atau banyak rezeki. Berkat rezeki. Jadi kata Rasulullah, baca kau Quran. Quran itu cahaya di bumi. Bacalah Al-Quran. Surat apa aja pun jadi. Jemaah. Ya. Kemudian Al-Quran itu cahaya di bumi dan peringatan di langit. Kemudian cukupkan lidahmu. Maksudnya jangan bicara kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya kalau kau lakukan itu, kau dapat mengalahkan syaitan. Lidah dijaga. Jangan bicara kecuali yang baik-baik. Apa yang baik ini? Yang menghasilkan pahala. Maka kalau kita mau berbicara, pikir dulu. Apakah yang akan saya katakan ini menghasilkan pahala atau tidak? Kalau yakin menghasilkan pahala, bicaralah. Kalau tidak, diamlah. Dan saya tak kuasa mengawasi kita. Kitalah yang mengawasi diri kita sendiri. Jadi jauhi larangan Allah Ta'ala, lakukan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itulah takwa. Jaga lidah kecuali yang baik-baik. Katakan yang baik, diam atau diam, pasti selamat. Karena sesungguhnya keselamatan ada pada diam. Kecuali kita menyampaikan kebenaran, tidak boleh diam. Sehingga ungkapan orang tua-tua kita dulu, diam itu emas, cakap itu perak. Ini harus ditempatkan yang tepat. Kalau dalam menyampaikan kebaikan, maka cakap itu emas, diam itu perak. Tapi kalau tak hasilkan apa-apa, maka diam itu emas, cakap itu perak. Jadi berbicaralah pada saat yang perlu, yang menghasilkan pahala. Rasulullah mengatakan bahwa manusia bisa mengalahkan syaitan kalau dia diam. Pantaslah orang muslim menjaga lidahnya, karena itu menjadi pelindung dia daripada setan, dan itu menutup auratnya. Aurat yang dimaksud adalah harga dirinya. Jangan bicara, diam saja, jamaah. Diam saja. Apa yang mau dibicarakan adalah apa yang menurut ilmu kita menghasilkan pahala. Kalau tidak menghasilkan pahala, tak usah bicara. Kalau gitu kita hanya cakap Al-Quran hadis. Tidak, cakap biasa pun bisa menghasilkan pahala. Dia hanya seluruh, tapi dengan seluruh itu terjadi hubungan akrab sesama umat Islam. Itu menghasilkan pahala. Meskipun tak banyak orang yang suka seluruh. Ini udah lama tak jumpa, sekali jumpa dia, wah cakap bagus-bagus sehingga akrab. Ini hasilkan pahala. Tak mesti Al-Quran, tak mesti hadis. Seterusnya, hadis berikutnya. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan, siapa yang menampar pembantunya, maka penghapus dosanya adalah dengan membebaskannya. Saya terjemahkan pembantu itu budak. Kalau dalam terjemahan buku kita budak. Dia punya budak.
tamparnya, maka menghapuskan dosa terhadap Allah Ta'ala, sebab menampar orang ini adalah dengan cara membebaskannya. Siapa yang menguasai lidahnya, maka Allah akan menutup auratnya. Maka bicara itu menjadi penentu kita. Sebab orang kadang-kadang dia entahlah berilmu entah tidak, mau dia cerita, yang diceritakan adalah aibnya. Macam tak sadar lagi dia bahwa itu aibnya. Jaga lidah. Siapa yang dapat mengendalikan marahnya, Allah lindungi daripada siksa Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud? Marah terhadap hukum Allah Ta'ala. Siapa yang minta maaf kepada Allah, Allah terima permohonan maafnya. Jamaah yang dikasih Allah, ada satu di dalam hadis ini yang terkait dengan pelajaran kita, yaitu menjaga lidah. Kuasai bicara. Kuasai bicara, jangan ngelantur. Yang kita tanyakan yang baik. Mengapa bisa melantur ke sana kemari? Apa kabar si fulanah? Apa kabar si fulan? Oh, dia udah pindah ke sana, udah dapat rumah baru dia. Alhamdulillah, udah beli rumah dia di sana. Titik. Bagus tuh. Ini diteruskan tuh, dari mana duitnya? Harta orang kau urus. Kok gitu dah? Saya yang bertamu begini ke rumahku, kusuruh pulang. Kusuruh pulang, walau tua-tua. Kusuruh pulang. Aku tidak mau catatan malaikat jelek di rumahku. Biar laki, biar perempuan, biar menurut orang alim. Ini orang alim, kusuruh pulang. Ya, tak ada masalah tuh. Nanti bilangnya sombong. Kalau orang alim yang bilang kita sombong, takut kita. Tapi kalau orang begini bilang kita sombong, apa kita takut? Apa urusanmu mengurus harta orang? Kau ngasih makan dia? Bukan, ya udah alhamdulillah. Dia dapat rumah baru, dah kasihan awak. Selama ini sewa sana, sewa sini, kasihan awak. Alhamdulillah nih, dia udah punya rumah baru. Syukur bukan tanggung. Mudah-mudahan dikekalkan Allah hidayah sama dia. Tetap dia dalam Islam, ditambah Allah dia hidayah, rajin dia sembahyang, dimudahkan Allah rezeki dia, ada sumbangan dia untuk kita di sini. Apa masalah? Kita ni suka aneh. Orang yang sukses kita yang aneh. Rajin dia sembahyang, tapi hatinya itu aneh. Dah bagus. Di mana sekarang dia tinggal? Di sana. Alhamdulillah. Syukur, jaga lidah. Jamaah, jaga lidah. Oke. Seterusnya dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa yang dia yakin dirinya beriman sempurna kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Nomor satu. Sekarang nih bertetangga hajab. Macam orang kafir bertetangga. Mestinya bertetangga sesama Islam itu nyaman. Sekarang tidak. Islam sama Islam payah bertetangga. Sekarang nih jemaah. Jangan tetangga yang satu lebih sikit. Yang satu mulai dekat. Jangan yang satu begini, yang satu begitu itu. Mestinya tidak begini. Di kitab kita ini nanti ada bab khusus tentang hak-hak tetangga. Tapi saya tak tahulah kapan sampai. Payah bertetangga sekarang. Apalagi tetangga yang satu kadang tak peduli sama tetangga yang sebelah. Enak aja dia buang sampah ke halaman tetangga sebelah. Macam orang kafir. Kafir pun belum tentu begini. Kadang bertetangga dengan orang kafir lebih dijaga nyawa karena dia orang Islam. Jadi kami sudah, waktu itu saya dengan anak dengan istri keluar. Begitu pulang, anak tetangga
langsung ngomong ya dalam bahasa Inggris, kami jaga rumah kau aman, kata dia. Padahal non muslim, jemaah, non muslim dia. Sebelah kanan kami orang India, non muslim, sebelah kiri kami orang Cina, non muslim. Aja mau. Kita bertetangga ini mesti elok. Jadi kalau kita yakin kita beriman sempurna kepada Allah Ta'ala, maka hormati tetangga. Dia pesta, dipacaknya kayu terataknya di rumah Hawa, tak minta izin. Coba dulu. Sampai pot-pot awak rusak, lampu neon awak pecah, berkibut sampai jauh malam. Islam mana nih? Jemaah, Islam mana yang mengajarkan begini nih? Faktanya begitu tak? Coba. Ngaku orang beriman juga. Mana lagi jemaah? Suka-suka aja sekarang nih dah. Suka-suka. Nanti ngidupkan tape. Cara sekarang bukan tape lah apa? Musik-musik tu lah. Kuat-kuat. Tetangga tak bisa tidur. Mana nih? Ya suka-suka kami lah. Ini kan punya kami. Tengok. Siapa yang yakin dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Muliakan tetangga. Yang kedua, muliakan tamu. Tamu yang betul. Karena belakangan ini pakai jilbab pun dia pakai peci haji dia tapi pencuri. Ada begitu. Ya, kita tak boleh bilang yang pakai jilbab pencuri, tak. Tapi maksud saya orang memanfaatkan. Yang orang memanfaatkan kebaikan jilbab, kebaikan peci haji untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini salah. Kalau dalam Islam tamu datang hormati dia. Cara menghormati pulang kepada kebiasaan setempat. Tidak adab itu. Kalau tamu datang kita tanya minum apa enggak. Enggak adab tuh. Awak hidangkanlah makan, hidangkan minum. Itulah yang saya praktekkan. Rupanya tidak. Kadang tamu yang datang nih pun dia tak mau minum. Karena sudah lebih dulu minum. Dulu awak hidangkanlah teh manis, rupanya tidak. Karena sekarang pun orang ada yang tak mau minum. Kalau secara agama tak sopan itu. Minum apa enggak? Tak sopan. Tapi tak bisa itu kita katakan sekarang tak sopan. Karena ada tamu yang datang ke rumah kita, dia sebetulnya sudah bertamu lebih dulu ke tempat yang lain. Mau tak mau kita terpaksa lah buat minum tak nih. Kalau teh manis tidak nih. Orang yang begitu, jemaah. Jadi cara kita menghormati tamu pulang pada kebiasaan setempat. Macam mana caranya? Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, muliakan tetangga, muliakan tamu, berkata yang baik. Berkata yang baik. Kalau tak mampu berkata yang baik, diam. Berkata yang baik atau diam. Itu yang ketiga. Apa yang dimaksud yang baik, itulah pahala. Jadi kalau kita tak mampu berkata menghasilkan pahala, maka diam. Tak bisa pakai istilah mulut saya bangsa memang merepet-merepet gini, nggak ada. Mengapa? Sebab kelakuan bisa diubah. Kelakuan bisa diubah, jamaah. Jadi kalau kita ingin dapatkan kebaikan, berkata yang baik. Dapatlah tu pahala. Kalau tak mampu diam, udah diam aja udah. Dia ngerti tidak apa tidak, tapi bicara dia, itu salah. Baik. Kita teruskan hadis Rasulullah. Panjang hadis Rasulullah nih jamaah. Kata Ya'la, Muhammad bin Suqah menjumpai kami. Dia bertamu jumpai kami. Kata dia, mau kalian ku sampaikan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena selama ini hadis yang ku terima nih beri manfaat sama aku. Mau kalian? Qala lana Atha ibnu Abi Rabah. Kata dia, Atha bin Abi Rabah cerita. Atha bin Abi Rabah cerita. Kata dia, wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku,
Sesungguhnya orang-orang dulu tuh, orang-orang alim tempo dulu tuh, benci kali orang tuh kalau cakap tak perlu. Tak perlu cakap tapi cakap, tak suka orang tuh. Mereka dulu tuh memandang selain Al-Quran yang dibacakan, dipandang sebagai cakap yang tak perlu. Satu, apa yang dimaksud cakap yang tak perlu selain Al-Quran? Ini ada beberapa. Kedua, amar ma'ruf. Selain amar ma'ruf adalah cakap yang tak perlu. Ketiga, melarang dari yang mungkar. Jadi dah tiga. Jadi kalau kita cakap selain yang tiga ni, maka cakap kita dipandang cakap yang tak perlu, bermakna tak ada pahala. Yang keempat, au tantiqu bihajatika fi ma'ishatika allati la budda laka minha. Yang keempat, engkau berkata karena menyampaikan keperluanmu. Empat. Jadi di luar yang empat ini dipandang sebagai cakap yang tak perlu. Satu, apa yang perlu? Baca Quran. Kedua, perintah yang baik, amar ma'ruf. Tiga, larang yang buruk, nahi mungkar. Empat, sampaikan keperluan. Misalkan kita perlu apa, cakaplah pula. Kalau memang tak perlu, usah dicakapkan. Maka di luar yang empat ini disebut tak perlu. Jom ukur kita sendiri. Masing-masing ukur jamaah, ukur kita sendiri. Ada berapa banyak selama ini cakap kita yang tidak perlu. Kemudian Atha bin Abi Rabah pun membaca Al-Quran, surat Al-Infitar ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya kalian diawasi oleh malaikat. Malaikat itu mulia, kiraman katibin. Itu bukan nama malaikat ya. Jangan nanti dibilang nama malaikat kiraman katibin, tak ada. Kiraman artinya mulia, katibin artinya menulis, mencatat. Dari kanan dari kiri mereka berada. Tidaklah setiap yang diucapkan kecuali di sisi orang itu ada raqib, ada atid. Awama yastahi ahadukum allau nushirat alaihi sahifatuhu allati amlaha sadra naharihi wa aktsaru ma fiha laysa min amri dinihi wala dunya. Kata Atha bin Abi Rabah, tak malu kalian kalau dibuka catatan amal kalian sepanjang hari, ternyata paling banyak isinya adalah bukan terkait keperluan agama, bukan terkait keperluan hidupmu selama di dunia. Sia-sia aja, nggak ada guna cakap tadi jemaah. Untuk apa? Ya basa-basi kan perlu, basa-basi perlu. Pada saatnya. Contoh tadi, dah lama kita tak jumpa, sekali jumpa basa-basi lah kita supaya suasana itu akrab, perlu. Dia sedang mengalami musibah, perlulah kita basa-basi menenangkan dia. Tapi kalau tak perlu, jemaah untuk apa? Hematkan bicara supaya hasilkan banyak pahala. Nah, seterusnya dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah bersabda, ada 4 perkara tidaklah terjadi pada orang Islam sebagai musibah kecuali kalau dia ujub. 1, diam. Diam jemaah, jangan banyak bicara. Seluruh pada saatnya itu menghasilkan pahala. Kedua, tawaduk. Apa tawaduk? Rendah hati, bukan rendah diri. Salah. Rendah hati. Kedua, ketiga mengingat Allah. Keempat, sedikit memiliki sesuatu. Di situ sedikit kejahatan. Meringankan keburukan. Tidak, sedikit memiliki sesuatu. Satu hadis sedikit memiliki sesuatu, itu lebih tepat. Jamaah. Sesuatu ini kalau tak perlu usah dimiliki, bebannya berat. Pertanyaan Allah, dari mana dapat, kemana digunakan. Uang saya banyak, masa saya tak beli ini itu, rugi. Banyak uang, banyakkan sedekah, itulah nak bawa pulang nanti. Kursi di rumah ada untuk nyambut tamu, gelas sudah, udahlah apa lagi.
duit alhamdulillah banyak, hasilkan pahala. Bantu fakir miskin, bantu anak orang yang sedang sakit, bantu keluarga orang. Ini banyak kali yang terkapar-kapar nih. Karena makin hari harga bahan bukan makin murah, makin mahal. Sampai ada saudara kita yang meninggalkan sembahyang karena cari duit. Jangan pakai alasan belum dapat hidayah, tidak, bantu dia. Aku tahu betul hidup kau, jangan kau tersinggung. Kau pergi sebelum sholat subuh. Kapan kau sholat subuh? Sekarang aku tanya kau lah. Selama 5 tahun kau jualan dari sebelum sholat subuh sampai pukul 6, berapa kau dapat? Berapa kau dapat tuh ku gantikan mulai sekarang dengan syarat kau sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kau pergi. Kan senang kita begitu, jemaah. Ini mulut kita hanya ngecap orang. Inilah nih, Islam tak sembahyang subuh. Cemana dia mau sembahyang? Kadang beras pun tak tentu dapat, jemaah. Alainlah kalau yang salah kian ya, yang salah kita tak ceritalah. Cukupnya duit dia tapi malas dia sembahyang, itu lain hal. Aku bantu kau. Mulai hari ini insyaallah rezekiku lancar sampailah aku mati. Usah kau pergi sebelum subuh. Pergi kau habis salat subuh. Berapa biasa kau dapat ku ganti ganda 2. Misal kau dapat dari kau pergi sebelum subuh sampai pukul 6, dapat kaulah kotor 300.000, ku kasih mulai besok kau 600.000 dengan syarat kau sembahyang. Habis sembahyang baru kau pergi. Kan senang. Jamaah, sikit kita miliki dalam pengertian benda-benda itu, tapi banyak pahala yang kita akan ambil di akhirat. Ini kita hanya tahu salahkan orang. Percuma dia udah tua, aurat terbuka-buka. Dia udah tak pikir aurat lagi, bisa makan saja sudah syukur. Apa lagi pikir-pikir itu aurat? Jamaah, akidah pula yang Allah berikan lebih, gunakan itu. Jamaah, yang kita diberi Allah lebih, gunakan itu. Kasih dia. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 4 yang tidak dialami oleh orang Islam dan itu tidak menjadi musibah kecuali kalau dia ujub. 1, diam. Jangan banyak bicara. Kalau bahasa Melayu kita sini, cengkunek. Usah banyak kali cengkunek itulah. Kalau bahasa saya dulu anak-anak, bancrit, banyak cerita. Cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Tak ada guna. Aku terang-terang aku bilang jemaah, tak ada guna. Cerita melambung, bukti tak ada. Diam, itu awal ibadah. Tawaduk, rendah hati. Kemudian ingat Allah dan sedikit memiliki. Kita teruskan ngaji kita biar puasa kita jangan gini-gini aja. Asik nahan haus lapar, pahala hilang. Bayangkan kita puasa nih jamaah, capek nih. Tapi hasil bulan puasa ini bulan latihan. Buktinya nanti di luar bulan puasa. Di sini latihan tahan makan, tahan minum, tahan berhubungan badan. Mulut jangan kotor, telinga jangan kotor, mata jangan kotor. Nanti bukti kita berhasil ini adalah di 11 bulan. Di 11 bulan tuh nanti hasilnya. Betul tak kita puasa ini? Ini ibarat kita ini pemusatan latihan. Buktinya nanti di 11 bulan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan, di antara bagusnya keislaman seseorang, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Perhatikan hadis. Di antara yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang, meninggalkan ma la ya'nihi. Ma itu apa saja yang tidak memberikan manfaat untuk dia. Manfaat dalam agama sama dengan pahala. Maka kalau orang ingin lakukan sesuatu, ingat, aku dapat pahala tidak? Kalau tidak, berarti tak ada manfaat jemaah. Nah, itu saya anjurkan sama kita. Coba tinjau. Macam kita nih, ya mungkin ada 1-2 di sini yang masih remaja-remaja atau dewasa. Macam kita umumnya nih, jemaah, umum-umumnya nih, saya perhatikan nih. Dah tinggi-tinggi umur kita nih. Mau apa lagi?
Kadang udah tinggi-tinggi umur gini pun bukan pahala yang dia pikir. Masih dipikir juga. Hari raya pertama pakai baju apa? Allah, Allah. Dah tua-tua macam kita ni jemaah. Jangan tersinggung cakapku berikut. Coba nanti malam lah, usah pagi ni. Nanti malam bila mau tidur, dah rapi semua rumah. Pagi nak sahur, nanti malam mau tidur. Coba cium bau badanku. Kita yang dah tinggi-tinggi umur ni lah. Coba cium bau badanku je. Apa bau dia? Macam mana pun mahal, bagus, baru, mewahnya pakaian yang kita pakai, badan kita tu bau. Apa tanda tu? Dah makin dekat ke tanah tu. Masih nak pikir mewah-mewah juga lagi. Ini baju cantik, mahal dari luar negeri. Betul, baju kau yang cantik, tapi badanmu bau, sudah. Dekat kepada tanah, sudah. Dah tanah pun dah manggil-manggil dah. Apa yang mau kita bawa pulang? Tapi saya tak bisa larang kan? Saya tak boleh larang. Itu artinya sadaran masing-masing lah. Cuma saya mengambil pelajaran. Kadang saya mengambil pelajaran. Ini orang dah tua, ngapa macam gini juga? Pakaian mewah, tapi nengok badan dah tua gitu, untuk apa? Aja mah. Nanti ada yang bantah tu, suka-suka dia lah. Udah betul kali ya kalau itu pun. Suka dia lah, kita mana? Ini kan mengaji. Saya kan mengingatkan mengingatkan kita. Nanti pulang bawa apa? Ngacung yang sudah cukup pahalanya. Jom ngacung yang sudah cukup pahalanya, ngacung. Nggak ada yang berani. Tapi ngapa juga hayal dengan dunia ini? Ngapa hayal? Aja sama. Macam mana mahal baru mewah pakaian kita, tetap akhirnya pakai kain kafan. Sekurang-kurang sehelai. Sesunatnya laki 3, perempuan 5. Maka kata Rasulullah, di antara tanda kebagusan seseorang adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak memberi manfaat. Manfaat dalam Islam adalah pahala. Hadis ni saya pelajari tahun 70-an waktu saya ibtidaiyah dulu, jemaah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan apa saja yang tidak memberi manfaat. Kalau ibtidaiyah kami dulu tahun 70-an tu, ini tertera dalam satu dari 40 hadis Imam Nawawi. Nama kitabnya Matan Arba'in. Apa yang tak manfaat tinggal? Itu kadang saya, kalau yang tak mengaji sudah, yang mengaji ni kadang khayal juga lagi. Kereta ni mau ganti ni Ustaz. Untuk apa kau cerita sama aku? Nanti Tuhan akan tanya aku di akhirat. Tuhan akan tanya aku. Kau kan dengar cakap dia. Kenapa kau dengar cakap dia? Yang tak bermanfaat itu. Makanya kalau orang bertamu ke rumah aku, ajab. Aku suruh pulang. Jamaah. Bila cakap tu tak hasilkan apa-apa. Apalagi kalau cakap di rumah tu menceritakan aib orang. Oh, pulang kau. Ada manfaat. Kena kita kena. Dicatat malaikat, dia buka aib tu di mana? Di rumahmu. Akan kena. Awak cari duit halal nak beli rumah tadi, orang buatkan dosa di rumah kita biarkan. Jamaah. Ini sengaja saya bagi tahu nih, karena nanti kalau raya tu bertamu-tamu tu. Bertamu-tamu banyak kali lah basa-basi tu. Yang kosong, tidak menghasilkan pahala. Saya mau bagi tahukan kita, jamaah ya. Kemudian diceritakan dari Luqmanul Hakim, ditanya orang sama dia, wahai Luqman, apalah yang kau lakukan sehingga kau mendapat anugerah Allah demikian hebat, kau mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah? Ma balagha bika manara. Apa jawaban Luqman? 1, sidqul hadis, jujur. Di situ benar bicara. Enggak ada masuk. Sidqul hadis, jujur.
Tapi jangan semua jujur. Pada masanya perlu basa-basi. Tapi bukan nipu. Satu, ketika orang mengalami musibah, ini hati-hati. Ya, perlu kita menghibur dia. Awak sakit kali nih kak, cemana kalau gini? Udah, kalau udah berobat kau sama dokter, udah jangan pikir-pikir, banyak doa, dah berobat saja. Padahal sakit ini bahaya. Itu tak bisa jujur, tapi bukan nipu. Ini macam kau nih, seminggu yang lalu udah meninggal dia nih. Saya sakit, bintik-bintik jemaah. Bintik-bintik. Dulu masa remaja. Awak pikir DBD. Rupanya tak mesti DBD. Ada yang datang. Gitu aja cerita dia. Kawan kakak 3 hari yang lalu sakit gini udah meninggal gitu. Itu bukan jujur. Ya, tapi bukan nipu. Satu, orang sedang musibah. Kedua, orang sedang bahaya. Orang sedang bahaya. Nah, kita mesti pandai cakap. Misal, dia dikejar masa. Masa nanya sama kita, di mana si Fulan tadi? Dekat situ. Tak boleh. Bahaya nanti mati dia. Tapi nipu jangan. Jadi gimana cara? Itu kata ulama. Misal, sana itu namanya timur. Belakang kita ini namanya timur. Karena kita di Sumatera nih atau di Medan secara khusus tak biasa itu pakai timur barat. Kita biasanya kok ke sana, habis ke sana belok sikit sini, habis itu belah sana lah rumahnya. Mana kita tuh? Kalau di Jawa biasa tuh wetan kulon lor ngidul katanya. Timur barat utara selatan. Jamaah. Kau jalan dikit ke timur, nanti sampai timur tanya situ. Rumah dia aku tahu agak selatan sedikit. Oh, itu biasa. Kalau kita sini tak mengerti, lain Padang, lain belalang, tak bisa kita samakan. Ini saya menghadap ke timur nih, belakang saya barat. Tiba-tiba orang yang dikejar masa tadi lari. Di depan saya dengar kabar nih, terbetik berita. Saya panggil dia, udah masuk ke rumah saya. Oke? Dapat paham nih? Lepas itu saya menghadap ke selatan. Kanan saya ini selatan nih. Kanan saya selatan nih. Ini kalau sebelah kanan saya ini belakang selatan. Saya menghadap selatan. Masa pun datang. Pak, nampak orang tadi lewat sini? Nggak ada lewat sini. Kan saya ngadep. Yang nampak saya tadi kan ketika saya menghadap timur. Ketika saya ngadep selatan, nggak ada lewat sini. Saya bilang, mana saya nipu? Berarti kau nipu ya, kamu mesti jujur. Tidak, dalam satu-satu situasi kita mesti pandai bersilat lidah. Tapi bukan nipu. Jangan salah, jemaah. Kenapa kau tak datang semalam? Oh, kita kumpul semua, ada masalah perut aku. Ya udah lama kau sakit perut. Yang bilang sakit perut siapa? Dia kan hanya bilang ada masalah di perut dia. Banyaklah masalahnya, lapar, makan macam-macam lah itu. Tapi tak boleh ini digunakan sembarangan. Tak boleh digunakan sembarangan dalam satu-satu situasi. Jadi nomor satu, kenapa kau bisa begini wahai Luqman? Karena satu, jujur. Ini sekarang nih nak cari orang jujur seperti mencari jarum di dalam pasir nih. Payahnya luar biasa. Mulut banyak kali nipu. Menipu aja kerja orang sekarang nih. Mau kemana kak? Situ katanya. Kalau tidak, sini aja. Menipu. Maka sembahyang kita payah khusyuk. Puasa kita payah hasil. Al-Quran kita tidak lekat di hati. Hati tak ingat mati, tak ingat pahala, tak ingat akhirat. Mulut menipu. Ini mau hati-hati jemaah. Ya. Satu. Kedua, adaul amanah. Aku bisa begini nih karena setiap amanah ku sampaikan. Amanah kita, Musalla al-Muhya kepada saya adalah menyampaikan pengajian. Itu urusanku. Makanya aku tak ada urusan kita tersinggung tak tersinggung. Karena selama saya betul. Sindir menyindir tak ada urusan. Itu bukan amanah. Amanah kita kemari menyampaikan pelajaran. Jangan nyinggung-nyinggung orang. Jangan nyakiti orang. Tapi bahwa orang tersinggung ya kita tak bisa puasa lah. Karena pelajaran ini menyampaikan begitu. Jangan. Sampaikan amanah. Sekarang ini bukan tanggung. Amanah lah Pak, tak akan sampai. Jangan lupa kau ya. Tolong bilang sama dia. Besok dia ke rumah. Iya kata dia. Yakin?
Kalau cara sekarang, tak yakin. Besok, kenapa? Udah kau sampaikan, lupa aku. Pertanyaan saya, ini orang lupa atau sepele kepada amanah? Sepele. Jamaah. Makanya orang kalau bilang ke saya, aku tak bisa bilang, tolong gini ya. Aduh, tak berani aku. Takutku nanti lupa. Ya kalau lupa kan biasa, itu bukan itu yang kita takutkan. Ini masalah amanah. Ya, 2, ketiga, tarki ma la ya'ni ini. Kutinggalkan apa saja yang tidak memberi manfaat kepadamu. Kutinggalkan apa saja yang tidak memberi manfaat kepadaku. Kata Luqmanul Hakim. Jamaah. Hati-hati ini. Ya, ini hati-hati sekali. Apa saja yang tidak beri manfaat kutinggalkan. Apa manfaat? Pahala. Jamaah. Apa manfaat? Pahala. Apa saja yang tak hasilkan pahala tinggalkan. Kenapa? Hidup pasti berakhir. Dan kita sendiri-sendiri, jamaah. Tiketnya adalah pahala kita. Mungkin saya pernah cerita, uang kita rupiah di sini, kalau kita pergi Malaysia tak laku tuh. Dia mesti ditukar ke ringgit. Dia mesti ditukar ke ringgit. Apa yang mau kita tukar kalau kita tak bawa rupiah? Kita pergi ke Amerika pun tak laku rupiah tuh. Dia masih ditukar ke dolar. Apa yang mau kita tukar kalau tak bawa rupiah? Ke akhirat tak ada yang laku kecuali pahala. Dia mesti ditukar dengan pahala. Apa yang mau kita tukar kalau dari sini tak bawa amal? Apa yang mau ditukar, jemaah? Apa yang mau ditukar di akhirat nanti kalau dari sini tak bawa amal? Coba dulu. Maka masing-masing kita. Syafaat itu nomor 2. Nomor 1 adalah ibadah yang kita lakukan. Oke, kita teruskan. Berikut ini kutipan saja. Apakah betul ada kutipan yang mengatakan begini? Tak penting, yang penting isinya. Kata Abu Bakar bin Ayyash, kata dia begini. Ada 4 penguasa di dunia ini. Setiap mereka berkata, mengucapkan ucapan kalimat yang seakan-akan kalimat itu berasal daripada satu panah yang sama. Seakan-akan, karena isinya sama semua. 1. Ini Kisra. Kisra ini raja Persia. Apa kata dia? La anda malam akul waqt anda malam akul tu. Aku tak menyesal karena tak mengatakan sesuatu. Yang kusesali adalah apa yang sudah aku katakan. Kalau aku belum bilang tak nyesal aku, tapi dah aku bilang baru nyesal karena mengerikan berkata-kata ini bila silap. Yang kedua, raja Cina. Malam atakalam bil kalimat fan amlikuha fa in takallamtu biha malakatni. Apa yang belum kukatakan itu mampu aku menguasainya. Tapi kalau sudah aku mengatakan sesuatu, maka perkataan itulah yang menguasai aku. Maka kalau kita sudah berkata-kata, hati-hati jamaah. Bukan itu maksud awak, nggak bisa. Ini nggak bisa. Yang ketiga Kaisar Raja Roma. Ana ala raddi malam akul aqdiru minni ala raddi makultu. Yang belum kucakapkan bisa kubantah. Karena itu pada diriku sendiri. Tapi kalau sudah kucakapkan, aku tak bisa bantah. Mulailah orang nanti memegang cakap kita. Maka berkata hati-hati. Keempat, Raja India. Dia bilang, Al-ujubu mimman yatakalam bi kalimihi ila rafa'an dara wa lam tarfa' lam tanfa'. Aku heran betul orang yang mengatakan sesuatu. Jika inhiya tidaklah dia rafa'at darathu. Tidaklah cakap itu kecuali setelah dia cakapkan bisa membahayakan dirinya. Tapi kalau tak dicakapkan tak berikan manfaat. Heran aku. Nengok orang-orang seperti ini, kata mereka. Intinya adalah berkata itu mesti berhati-hati. Maka orang tua-tua kita dulu mengatakan pikir itu pelita hati. Jangan sembarangan jamaah. Maksud kita di dalam kaji ini, kalau tak perlu menghasilkan pahala, kalau tak menghasilkan pahala, usah dicakapkan. Dari Rabi bin Husain, dia kelakuannya begini. Setiap pagi dia siapkan tuh kertas sama pulpen. Macam kita sini lah, di antara yang mengaji ini ada bawa kertas pulpen. Setiap pagi itu,
Setiap pagi dia bawa. Tidaklah dia mengatakan sesuatu kecuali ditulisnya itu. Apa yang dia kata dia tulis. Nanti malam baru dia tengok mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Sampai begitu. Maka jangan mudah berkata-kata. Kita harus memastikan perkataan kita menghasilkan pahala. Ingat, tidak mesti Al-Quran, tidak mesti hadis. Yang mudah contohnya tadilah. Kadang-kadang perkataan kita ini bisa mengakrabkan suasana. Silaturahmi sesama kita. Itu pun berpahala. Kata Syekh Abu Laits As-Samarkandi, inilah amalan orang-orang zuhud. Mereka kanu yatakallafuna al-hifdzil lisan. Mereka sangat memperhatikan menjaga lidah mereka. Bahkan mereka di dunia ini sudah menghitung diri mereka. Setiap orang muslim layak menghitung, memperhatikan, memeriksa dirinya sebelum dihitung diperiksa di akhirat. Karena pemeriksaan di dunia lebih mudah dari pemeriksaan di akhirat. Menjaga lidah di dunia lebih mudah kita alami, kita rasakan daripada menyesal di akhirat. Kita orang Islam berkeyakinan ada akhirat. Bahwa semua orang pasti mati, itu tak perlu pakai agama ngajinya. Orang yang mengatakan tak ada Tuhan pun yakin hidup pasti mati. Karena nampak di depan. Orang-orang komunis itu yakin hidup pasti mati, nampak dia. Yang jadi soal ada nggak akhirat? Nah, kita orang Islam berkeyakinan ada akhirat. Karena itu jamaah jangan sempat berdecip nanti di akhirat. Diriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi, dia mengatakan, bercerita kepadaku kawan si Rabi bin Khusim. Dia berkawan sama Rabi bin Khusim yang mencatat setiap perkataannya. 20 tahun berkawan. Fama sami'a minhu kalimatan yu'aqibu 'alaiha. Tidaklah dia mendengar kalimat yang kalimat tadi kalau ditinjau secara agama akan mengakibatkan dosa kepada si Rabi bin Khusim. Bayangkan jamaah, 20 tahun dia berkawan dengan Rabi bin Khusim, tak pernah dia mendengar perkataan Rabi bin Khusim yang kalau dihitung secara agama akan menyusahkan dia nanti di akhirat. Bayangkan. Maka tak terlarang berbicara, tetapi yang harus dipastikan apakah ia menghasilkan pahala atau tidak. Jamaah seterusnya, Musa bin Sa'id mengatakan, ketika Husain bin Ali mengalami pembunuhan. Awas, Husain bin Ali ini siapa nih? Cucu Rasulullah Muhammad SAW. Matinya disembelih. Siapa yang nyembelih? Orang Islam yang rajin sembahyang juga. Jamaah ini kalau sampai masalah politik nih. Kan, sembelih. Habis disembelih ditendang-tendang. Habis itu kepalanya cucuk pakai tombak. Jadi leher yang terpotong pakai tombak aja. Dari Karbala sampai ke Syria. Karbala ada di Irak. Damaskus di Syria. Di bawah oleh itu. Bayangkan. Ketika dia dibunuh, faqala rajulun ashabi Rabi, in takallama Rabi falyawma yatakallam. Faja'a hatta fatahal bab akhbar bi anna al-Husain qad qatala. Fanadhar ila sama. Sangkinkan si Rabi bin Khusim menjaga lidah. Apa kata kawan si Rabi bin Khusim? Kalau Rabi bin Khusim mau bicara, bicaralah dia hari ini. Tapi sayang, dia sendiri pun tak mau cakap. Padahal kalau kita sini, jangankan pembunuhan, sandal hilang aja banyak kali yang cakap. Sandal hilang banyak kali yang cakap. Sandal siapa ini? Kan apa guna itu? Kau nanya sandal si fulan hilang, mau kau ganti rupanya? Kan tidak. Ya tapi kan mau tahu aja. Lebih parahnya orang sekarang direkamnya pula lagi, di-share-nya lagi. Yang tak bermanfaat. Awas ya, kata kunci tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat ada masalah. Sama sekali tak ada masalah jamaah. Ini ya, tak mau dia. Begitu dia dengar Husain disembelih, dibunuh orang, dia tetap diam, tak mau berkata-kata jamaah. Saking dia jaga lidah dia tadi, dia pun melihat ke langit. Dia baca surat Az-Zumar ayat 46. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ard aliman ghaibi wa syahada anta tahkum baina ibad fi ma kanu fi yakhtalifun. Wahai Tuhan, pencipta langit bumi, yang tahu yang ngegaib dan yang nyata, Engkau akan menghukum, mengadili
antara hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ini persoalan politik sesama umat Islam. Jadi kalau kita baca sejarah umat Islam yang tak bijak tentang politik nih, darah itu dah tertumpah jamaah. Saya tak berjanji lah, tapi satu masa nanti kalau ada saya diingatkan Allah, saya ceritakan sikit-sikit. Oke? Jamaah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita puasa kita ni bukan lagi sebatas menjaga haus dan lapar. Jaga mulut kita, cakap yang menghasilkan pahala. Bila mampu itu kita lakukan, insya Allah puasa kita meningkat. Pak, saya jualan. Jualan apa? Ya jualan pakaian lah. Cemana kalau tak cakap? Salah kan? Namanya jualan pakaian, masa diam saja? Orang nawar pakaian, sekian, habis itu diam. Mana bisa? Rayulah, cakaplah, bilanglah kualitas pakaian ini, tapi jangan bohong. Ini harga murah nih, tapi lah tipis bahannya nih, tahan juga lah. Ini agak mahal sedikit. Kalau ini boleh tahan lah, digosok di apapun oke. Lebih bagus nih. Kan jujur dia, bisa tawar, untung pun tipis. Cuman lagi tawar. Cuma kadang pedagang ini nipu, untung tipis kata dia. Tapi apa tipis? Banyak untung dia. Sekarang nih mendapatkan semangka merah itu payah. Awak buka dia pucat. Merah pun nanti disuntik. Dapat melon. Apa melon warna dalam? Kuning. Kuning ya, kuning. Jangan bilang tuan hijau tuan. Asli dia kuning. Bila awak buka pasti sedap. Sekarang dapatkan melon kuning tuh payah bukan tanggung. Rata-rata dibuka, coba ada jamaah. Jujur nih susah. Maka saya cerita sama kita lah. Orang yang beli ke saya tuh ku bilang, beli madu ini begini gini, ku bilang. Ada yang nanya asli madu nih, kalau tak asli saya beli, ku bilang. Dah tersinggung dia. Ku bilang setiap madu pasti asli. Kalau dia tak asli bukan madu. Yang jadi masalah madu itu murni atau campur. Itu ku bilang kalau palsu bukan madu. Cuma maduku ini ada dua. Ada murni ada campur. Ku bilang. Yang campurannya ini harga sekian. Campurnya propolis jamaah. Yang murni ini harga sekian. Sila beli. Ada yang nanya ini asli. Bisa beli. Ku bilang. Kita terbuka jamaah. Apa maksud saya nih? Anda pedagang pakaian dipajak, jangan diam. Pedagang itu perlu menarik hati pembeli. Ini dagang diam aja dia. Kenapa tak cakap kau? Kami ngaji tadi, kau usah banyak cakap. Salahlah kau. Cakap. Tarik perhatian, tapi jangan nipu. Jangan nipu. Jamaah, kurma yang kujual dah tua. Ku jawab, ku kasih tahu ini kurma ini dah lama nih, tua dia. Jadi supaya agak lama tahan masuk kulkas. Rupanya kurma itu begitu jamaah, udah lepas dia dari tangkai, biarkan dia masak sendiri. Inilah pengalaman awak. Bilang sama yang beli. Ini udah ada putih-putih tapi ini bukan jamur, ku bilang. Memang begitu dia, lapkan sedikit boleh makan, ku bilang. Ragu sah beli, selesai. Ini minta tambah pula lagi, sedangkan awak beli sama distributor nggak ada tambah-tambah. Berdangki kau. Kata tidak ada, aku bilang berdangki. Ini cerita sini aja. Jemaah. Ya, karena takut saya kaji yang saya sampaikan ini salah paham orang. Nanti aku bilang jangan cakap, pas nanti jualan dia tak banyak cakap. Karena saya sudah ngalami jemaah, sampai mamaknya disyirikannya, dia ngaji sama saya. Lepas ngaji orang tuanya disyirikannya, sampai orang tuanya pun susah. Tanyalah sama yang sengaji dengan dia. Kata orang tu bukan begitu maksud mualim. Salah dia tu, bukan itu maksud mualim. Maksud mualim tu begini-begini. Baru tenang jemaah. Ini aku takut salah ngaji nih. Kan? Dia misal kata ojek pangkalan, bukan ojek online. Ojek online gampang kan, itu tinggal tekan. Ojek pangkalan. Ada orang turun diam aja. Salahlah kau, rayulah dia.
Dek, naik sini dek, servis memuaskan, ada AC alami. Bilang, sedap amat. Ini diam, aku sudah naik lah sama orang. Baru kata dia, mudah rezeki. Masalah lah tu. Boleh faham ni ngaji ni? Aku takut, wallahi aku takut jam ini disalah fahami. Cakaplah bila memang perlu cakap. Tapi kalau tak perlu diam aja lah. Diam aja lah sudah. Siapa sekarang yang mengurus pembukaan di Musola Al-Muhyad? Si Fulan, titik. Dah, titik. Teruskan ya. Sejak dia ni sikit bukaan. Coba. Diamlah kau sudah datang ke musola, buka gratis. Tak ada kau bayar. Diminta pun kau tak pernah ngasih. Udahlah, diam kau. Makan aja sudah. Ini sambungnya. Sejak dia itu memang sikit lah. Tapi keluarga dia aku tengok tahun ni kalau buka tu mewah. Jangan-jangan dari musola tu dia ambil. Jangan. Sebab apa jangan? Sebab kita di akhirat mau tukar. Kita mau tukar. Kita mau ambil pahala. Apa yang kita tukar? Kalau tak bawa dari sini, jamaah. Dapat paham ngaji ni? Baik. Yang lalu Sya'ban tanya solat tarawih witir sambung lagi. Gitu ya. Dia misal kata jadi imam 8 rakaat di masjid tadi. Habis itu 3 witir. Padahal dia berkeyakinan tarawih 20. Mau tambah lagi 12 supaya jadi 20. Saya kata tak boleh. Maksud tak boleh itu dapat diterangkan dalam kitab ni jamaah. Ini kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab di bahasa Arab. Tak berharokat dia. Di sini disebutkan wa yajuzul faslu baina raka'atit tarawih aw li binafin akhar. Boleh memisahkan sembahyang tarawih atau witir dengan sembahyang sunat yang lain. Ya. Jadi jawabannya boleh. Ya. Mengapa saya sebut tak boleh nanti saya sebutkan. Jadi lepas dia 8 rakaat tarawih, kemudian dia solat witir. Sebab dia berkeyakinan tarawih itu 20, lantas pulang dia tambah 12. Boleh. Mengapa boleh? Dan mengapa saya sebut tak boleh? Disebut boleh oleh karena tidak syarat solat tarawih itu mualat. Arti mualat bersambungan, tidak syarat. Mengapa saya bilang tak boleh? Karena khilaful afdal, menyelisihi yang utama. Jadi yang utama adalah tidak diselingi. Itulah saya sebut tidak boleh. Tapi mengapa boleh? Sebab tidak disyaratkan mualat. Islah yang qati'u. Karena solat itu disebut tidak terputus. Illa amma qablahu. Kecuali dari yang sebelumnya lah, tak bersambung ke depan, tapi tidak disebut dia terputus dalam ilmu hukum fikih. Tetapi itu khilaful afdal, menyelisihi yang utama. Jadi bagi kita yang mungkin dipakai sebagai imam, ini saya kutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang kitab saya halaman 7879. Kitab lain nanti halaman 61. Jamaah. Ya, jadi yang di kitab saya 79. Ada sebahagian kita berkeyakinan 20, tetapi dia dipakai sebagai imam di masjid yang memakai formasi 8-3. Bolehkah lepas itu dia sambung 12? Boleh. Dalam pengertian boleh karena tidak disyaratkan mualat. Saya kata tak boleh dalam pengertian tarkul afdal, menyelisihi yang utama. Itu dia ya. Baik, kita sudahi. Kalau lepasnya ada dialog, kita dialog selepas ni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.